Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai English grammar bahasa Inggris. Fokusnya pada diskusi kali ini adalah relative clause. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai elemen-elemen yang bisa menjadi bagian dari relative clause, khususnya yang WH relatif, di mana dia bisa berada dalam posisi subjek, objek, complement of preposition, adjunct of time, place, dan adjunct of reason, termasuk yang bentuknya that relatif. Sekarang kita akan fokus pada pembahasan mengenai integrated dan supplementary relative. Misal kita punya kalimat yang A, students who fail to submit assignment on time will be penalized. Yang B, students who fail to submit assignment on time will be penalized. Nah, untuk membedakan yang integrated sama supplementary itu bisa dari beberapa aspek. Satu, dari penggunaan punctuation. Dua, intonasi. Kemudian nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menginterpretasikan makna yang diharapkan dari kalimat tersebut. Kemudian aspek selanjutnya adalah dari aspek sintaks. Saya yang A misalnya akan membaca dengan student who fail to submit assignment on time will be penalized. Yang kedua, students who fail to submit assignment on time will be penalized. Dalam writing, tentu yang bisa kita lihat ini adalah penggunaan komanya, sehingga integrated itu artinya head noun atau keterangan inti dari student sebagai subjek di sana, lalu penggunaan WH relatif yang mengikuti student itu menjadi integral dengan kata student. Dalam kata lain, maka students di sana itu tidak mengcover pada semua students, tapi spesifik pada students tertentu saja. Jadi tidak semua student akan diberikan penalti, tapi hanya yang mereka yang fail to submit assignment. Kemudian kalau yang B itu supplementary, dia hanya menjadi keterangan. Dalam yang B kita memberikan interpretasi bahwa semua student itu akan di-penalize. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang fail to submit assignment on time. Nah, jadi bedanya integrated sama supplementary dia sebagai keterangan tambahan dari head noun yang sudah dijelaskan di awal atau di kalimat tersebut. Istilahnya matrix clause ya. Nah, apa beda penggunaan supplementary sama integrated? Salah satu caranya dengan membedakan cara pelafalan, atau kalau dalam tulisan dengan memberikan tanda baca, yaitu dengan tanda koma. Pada grammar tradisional atau prescriptive grammar di bukunya Beatty itu dikatakan dia sebagai restricted sama non-restricted untuk istilah integrated sama supplementary relative. Lalu apa saja yang bisa berada pada posisi supplementary? Most cases hanya WH relatif saja yang bisa berada pada supplementary. Kemudian that itu menurut Huddleston sangat jarang ditemui atau digunakan dalam standar bahasa Inggris sebagai supplementary relatif. Apalagi menggunakan bentuk bare construction, itu tidak diharapkan muncul, sehingga kalimat yang terakhir itu dalam standar bahasa Inggris itu tidak diperbolehkan. Apa saja kata-kata relatif itu? Sebagaimana kita ketahui bersama, maka itu bisa berupa WH relatif, who, whom, whose, which, when, where, dan why. Nanti intinya kita tidak diskusikan sekarang, kita fokus pada WH relatif saja.
Dimana dalam pembahasan case, kalau teman-teman masih ingat, yaitu bagaimana sebuah kata dalam bahasa itu diterjemahkan atau diartikan, memposisikan dia sebagai bentuk nomina, verba, atau pronoun, termasuk nanti mengetahui bentuk rule, semantik rule-nya yang akan dibawa. Sehingga who itu dalam case-nya bisa masuk pada nominative case. Kalau whom itu bisa masuk pada accusative case, whose itu genitive case dalam bahasa Inggris, dan case ini tiap-tiap bahasa bisa berbeda-beda. Antara bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Inggris itu bisa beda-beda. Nanti kalau kita belajar bahasa selain bahasa Inggris, kita akan menemui di luar tiga ini, selain genitive, akusatif, nominatif, kita juga punya subjektif, ada juga objective case, ada positive case, dan ada dative case. Dative case itu dalam bahasa Inggris contohnya adalah menjadi indirect object ya. Kalau positif hampir sama dengan genitive. Jadi membahas case saja itu bisa menjadi sebuah penelitian, bisa menjadi sebuah topik untuk diteliti, khususnya yang case dalam bahasa daerah masing-masing misalnya. Bagaimana menentukan datif, menentukan posesif atau genitif. Belum lagi kalau bahasanya memiliki gender, yang bisa menggunakan istilah berbeda pada gender yang berbeda. Itu akan lebih menarik lagi. Sekarang kita masuk pada relative fused words. Apa saja kata-katanya yang bisa fuse, yang bisa bergabung, bersatu. Itu bisa who, whom, whoever, whomever, whatever, whichever, wherever, whenever, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di buku. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh. Contoh pada fused relatif ya. Misalnya kita punya kalimat whoever said that was trying to mislead you. Itu bisa dilihat di bukunya Huddleston, bahwa kalimat ini itu merupakan bentuk dari fused relatif. Kalau kita pecah, maka kalimat ini akan terdiri dari satu klausa, yaitu whoever said that. Yang kedua adalah was trying to mislead you, di mana was trying itu merupakan independen ya. Nah, jika kembali diingat-ingat, ada istilah gender dalam bahasa, sehingga who itu termasuk personal gender. Dengan demikian, whoever di sana adalah head dari noun phrase whoever said that. Yang itu mengindikasikan dengan kata who kita tahu bahwa kita membicarakan seseorang, karena who itu merupakan personal gender. Sehingga itu sama artinya kalimatnya dengan mengatakan the person who said that was trying to mislead you. Bentuk the person who said that adalah bentuk non-fused. Sedangkan yang tadi, whoever said that was trying to mislead you, whoever said that adalah bentuk yang fused, construction dari sebuah WH relatif. Nah, sekarang misalnya kita punya kalimat what changes she has made said what we are today. Di sana kita punya fused relatif what changes she has made. Lalu ada verba dari matrix clause-nya adalah said what we are today. Nah, kita fokus pada yang fused relatifnya dulu. Di sana kita lihat bahwa ada kalimat what changes she has made, maka what di sana posisinya sebagai determiner.
dan changesnya adalah bentuk dari head dari noun phrase tersebut, dimana kita tahu bahwa she has made itu kan butuh objek. Objek yang mana? Objek adalah kata changes. Karena changesnya itu berupa plural form, maka setnya juga menjadi plural form biar agree. Kita tahu dari sini bahwa she has made some changes until and those changes set what we are today now, gitu ya. Nah, meskipun ada dua kata what di sana, yang fuse relatif adalah yang bagian awal. Bagaimana dengan what di she said what we are today? Apakah fuse relatif? Tentu tidak ada penggabungan dari subjek dan WH relatifnya. Karena di sana ada what sama what we are today. Nah, jadi di said what we are today itu bisa berupa interrogative content clause. Lalu bagaimana dengan kalimat misalnya kita punya dummy it is obvious what she said, gitu ya. Nah, di bagian akhir di bukunya Huddleston itu dijelaskan antara ambiguity, ya. Apakah dia termasuk relatif atau interrogatif. Bagaimana membedakannya? Kita bisa melihat kalau verbanya itu kira-kira bisa license interrogatif, maka dia bisa masuk interrogative content clause. Misalnya, I really like what you say. I really like what you say. Nah, what you say itu merupakan bentuk dari fuse relatif karena like-nya tidak license interrogatif. Kalau kata set tadi yang di atas, set what we are today, itu bisa license interrogatif. Lalu bagaimana dengan it is obvious? Obvious itu bisa dua-duanya. Obvious itu bisa license interrogatif dan non-phrase subject sebagai interrogative clause. Sehingga it is obvious what she said itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk yang ambigu untuk pembentukan fuse relatif, interrogative, content clause. Bisa ambiguity. Nah, mungkin salah satu bahasan menarik dari membahas grammar atau sintaks adalah membahas pada aspek-aspek ambigu. Ambigu itu tidak hanya pada penggunaan klausa, tapi juga bisa pada penggunaan conjunction. Nanti bagaimana itu bisa terjadi bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Thank you and good luck.